Sujud kepada satupun dari patung-patungmu, aku tidak akan menerima agamamu yang kamu itu. Haleluya. Karena itulah agama mereka. Haleluya. Jadi akan tetap setia kepada Yehova, kepada Allah. Dan kemudian disitulah datang pertikaian itu. Raja tetap dengan janjinya, dan ia mengambil nabi itu, atau menyuruh supaya dia diambil dan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan ketika singa-singa itu musuhnya Daniel menyerbu nabi itu, Allah setia dengan janjinya. Ia menduduki gerbang-gerbang musuhnya. Haleluya. Jadi Allah menempatkan seorang malaikat berdiri di sana di hadapan singa-singa itu dan mengambil pintu gerbang itu. Kenapa? Karena Allah akan menjaga janjinya. Bila dikatakan kamu akan menduduki gerbang-gerbang musuh, itu akan digenapi. Haleluya. Jadi Allah berfirman demikian. Haleluya. Jadi bagaimana dengan juga tentang yang ketiga orang itu? Orang Yahudi. Siapa namanya? Isa, Sadrak, Mesak dan Abednego. Haleluya. Jadi kemudian ketika orang itu sudah mengingkarkan dirinya untuk setia kepada perkara tersebut, yang sesungguhnya adalah benihnya Abraham. Haleluya. Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan mereka dulu ditempatkan kepada pengujian itu, dan mereka berkata, jika kalian tidak sujud ketika kalian mendengar harpa-harpa itu dimainkan dan sangkakala itu dibunyikan, jika kalian tidak sujud kepada agama kami dan meninggalkan hal-hal itu di mana kalian sedang berpihak kepadanya, dan tahukah kalian menjadi pasrah semuanya. Haleluya. Agama kalian tidak ada lebihnya dari agama orang lain manapun. Sungguh ejekan yang menjijikkan. Haleluya. Tetapi ketika mereka berkata, kalian harus menjadi salah seorang dari kami, itu tidak akan bagus-bagus saja dengan Sadrak dan Mesak dan Abednego. Jika mereka ingin menjadi salah seorang dari mereka, tetapi mereka akan pernah menjadi salah seorang dari orang-orang asing itu, mereka berkata, jikalau kalian tidak melakukan itu, kami punya sebuah pintu di luar sini kepada sebuah perapian, di mana kami bisa membukakan dan melemparkan kalian ke dalamnya, dan kalian akan memohon bahwa kalian akan menjadi salah seorang dari kami. Ancaman demi ancaman, ujian demi ujian kepada mereka, cobaan demi cobaan. Tetapi bagaimanapun cara mereka untuk mengancam ketiga orang ini, mereka tidak akan mau sujud menyembah patung tersebut atau taat kepada perkataannya tersebut. Haleluya. Apakah mereka takut kepada api yang sudah menyala-nyala, yang 7 kali lipat panasnya dan dibandingkan api yang pertama? Haleluya. Dan mereka tidak mau menyembah atau taat kepada perkataannya. Lalu pintu dibuka dan mereka dilemparkan ke dalam api. Ketiga orang itu dilemparkan ke dalam api. Haleluya. Jadi Raja Nebukadnezar melihat mereka bertiga ada dalam api. Dan seketika ada seorang yang bersama-sama dengan mereka, sehingga Nebukadnezar melihat ada 4 orang. Dan dia bertanya kepada prajuritnya, apakah tidak 3 orang tadi kalian masukkan dalam api?
Dia 3 orang. Kenapa? 3 orang. Kenapa ada 4 orang? Dan mereka tidak terbakar. Bajunya pun tidak terbakar. Siapa dia? Siapa yang menyertai mereka? Haleluya. Glory. Dan Nebukadnezar menyuruh untuk supaya mereka dikeluarkan dari dalam api. Haleluya. Jadi mereka membiarkan mereka tempat keperapian yang menyala-nyala itu. Haleluya. Dan ketika mereka membuka pintunya dan melemparkan mereka ke dalam nyala api itu, haleluya, musuh mereka yang akan menghanguskan mereka. Jadi mereka menduduki gerbang-gerbang musuh mereka. Allah mengutus anak ke dalam nyala-nyala api itu dan menghembuskan angin sepoi-sepoi dan berbicara dengan mereka sementara mereka ada di dalam sana. Janji Allah tetap benar. Mereka menduduki gerbang si musuh. Diuji terlebih dahulu, kemudian mereka menduduki gerbang si musuh. Haleluya. Seperti saya katakan tadi, bagaimana dengan janji Kristus? Haleluya. Bagaimana dengan janji Kristus? Jika kamu berbuat jahat kepada salah satu dari anak-anak kecil ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehermu, lalu kamu ditenggelamkan ke dalam laut. Sekali-kali jangan berbuat jahat kepada salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku. Yang percaya kepadaku, kata Tuhan kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Kata Tuhan kepada Abraham, kata Tuhan kepada Ishak, kepada Tuhan kepada mempelai wanita di akhir zaman. Haleluya. Sekali-kali jangan berbuat jahat kepada salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku. Dan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya kepadaku. Haleluya. Yang membuat sebuah perbedaan, yang memperhatikan siapa yang betul-betul percaya dan siapa yang memang tidak percaya. Haleluya. Disitulah selalu ada 3 kumpulan. Ya, ada 3 kumpulan. Sebagaimana ujian itu yang datang kepada mereka bertiga. Dan mereka orang yang percaya saja. Haleluya. Dan juga bagaimana tentang Elia, orang Tisbe itu ketika itu tiba kepada sebuah pertikaian. Sampai ia mengira bahwa hanya ialah seorang diri, seorang dari bangsa itu yang masih hidup bagi Allah. Dan raja hendak mengadili dia, dan mereka menganiaya dia. Dan si ratu kecil yang dicat itu, siapa yang dicat itu? Yang bernama Isabel, selalu dicat karena dia selalu dirias. Haleluya. Mengancam nyawanya. Isabel mengancam nyawanya. Dan ketika itu tiba kepada sebuah pertikaian, Elia menduduki gerbang-gerbang musuhnya dan membuat seluruh bangsa itu berbalik kepada Allah lagi. Allah menjaga janjinya. Demikian juga Musa. Ya, sesudah juga ada di dalam garis benih Rajani, benihnya Abraham, di mana ketika dulu diutus ke Mesir untuk melepaskan anak-anak Israel. Dan Allah sudah memberi dia tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban untuk dikerjakan dan untuk memukul bumi dan untuk mendatangkan kata-kata dan lalat pikat dan kegelapan dan hujan es dan air menjadi darah dan melakukan semua mujizat. Akan tetapi ketika ia dulu memimpin mereka keluar dengan tangannya Yehova, disitulah tiba waktunya bahwa ketika ia bertemu dengan pintu gerbang di antara dia dan tanah perjanjian itu adalah Laut Merah. Sebuah palang yang menghalangi jalan itu. Mereka terjepit oleh bala tentaranya Firaun. Gunung-gunung dan padang gurun dan Laut Merah. Tetapi Musa melangkah maju dan menduduki gerbang musuhnya dan menyeberangi Laut Merah. Haleluya, karena Allah sudah memberikan sebatang tongkat kepada dia
supaya sanggup membawa bangsa Israel keluar daripada Laut Merah tersebut. Haleluya. Kenapa? Karena itu sudah firman Allah kepada Abraham. Haleluya. Glory. Engkau akan diam di tanah orang lain, di negeri orang lain. Jadi mereka harus keluar daripada Mesir tersebut. Haleluya. Jadi mereka berjalan di atas tanah kering, seperti ia sedang berjalan di jalan yang berdebu. Ia akan menduduki gerbang si musuh. Karena Allah berfirman demikian. Haleluya. Jadi bagaimana dengan mempelai wanita? Bagaimana dengan gereja di akhir zaman ini? Gereja mempelai wanita. Haleluya. Kadang-kadang mendatangkan ketegangan masuk ke gereja. Setiap anak yang datang kepada Allah harus dicobai dan dibuktikan dan diuji. Ia membiarkan sakit menimpa mempelai, menimpa orang percaya. Ia membiarkan penyakit menimpa orang percaya untuk menguji dan membuktikan bahwa orang percaya, untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa sesungguhnya orang percaya adalah benihnya Abraham. Ia mengizinkan oleh kehendaknya sendiri. Ia mengizinkan bencana-bencana. Ia mengizinkan sahabat-sahabat menentang mempelai wanita. Ia mengizinkan semua hal itu dan melepaskan iblis untuk menggoda mempelai wanita. Dan ia akan melakukan semuanya, tetapi tidak akan mengambil nyawanya. Tidak akan mengambil nyawa mempelai wanita. Ia bisa melemparkan mempelai ke atas kasur penderitaan. Ia bisa membuat tetangga mempelai wanita menentang kita. Ia bisa membuat gereja menentang kita. Ia bisa melakukan hampir semua hal, dan itu adalah kehendak Allah bagi dia untuk melakukannya. Jadi kita diajar bahwa itu adalah lebih mulia daripada emas bagi kita. Cobaan itu lebih mulia daripada emas bagi kita. Haleluya. Karena anak kekasihnya lah yang dia coba. Haleluya. Yang dia cambuk. Haleluya. Itulah sebabnya, seperti yang katakan, bagaimana dengan Abraham dan Ishak? Di gunung itu, seorang yang kepadanya janji itu diberikan, dan oleh kesetiaannya dan pengenalannya dan imannya di dalam Yehova, itu adalah melalui di mana Allah dulu memandang dan berfirman, benihnya akan menduduki gerbang-gerbang itu. Aku sudah bersumpah demi diriku sendiri bahwa aku akan melakukan hal-hal itu. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang lebih besar di mana ia bisa bersumpah deminya selain ia bersumpah demi dirinya sendiri. Haleluya. Jadi kemudian, jika ia dulu membiarkan Abraham diuji kepada titik akhir itu, ia harus menguji mempelai wanitanya. Haleluya. Ia akan menguji mempelai wanitanya. Haleluya. Jadi meskipun ia menyembelihku, namun demikian aku akan percaya kepada dia. Itulah benihnya Abraham. Itulah seorang yang memberikan janji itu. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, mereka yang lainnya melakukannya. Seperti penyaksian Joshua, bagiku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Allah. Haleluya. Jika mereka yang lainnya berkata pengalaman itu tidak ada artinya, itu adalah sekumpulan orang yang heboh, bagiku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Allah. Haleluya. Glory. Jadi berbagai macam hal, meskipun ada para pengkosip masuk ke gereja, meskipun ada orang yang lain memperbolehkan kebenaran, dan meskipun ada semua jenis nabi-nabi palsu dan semuanya itu masuk ke gereja, di antara jemaat dan di lingkungan itu dan semuanya,
Haleluya. Tetapi bagiku dan seumatku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itulah jawab mempelai wanita. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi iman kita bukan di dalam hikmat manusia, tetapi di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Disitulah di mana benihnya Abraham yang sejati beristirahat janji mereka. Karena mereka hanya bisa menjadi benihnya Abraham ketika mereka menerima Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus mereka bukanlah benihnya Abraham. Iman yang sama itu yang dulu ada di dalam Abraham datang ke dalam orang yang percaya, ke dalam mempelai wanita. Haleluya. Tidak soal apa yang sedang terjadi, apapun persoalan, apapun masalah, iman tetap teguh mengatakan bahwa Allah adalah yang selalu memegang hidup kita. Haleluya. Kita tahu bagaimana tentang perjalanan Yosua. Bagaimana tentang perjalanan pengintai tersebut untuk mau menyeberang kepada tanah perjanjian. Haleluya. Jadi para pengintai itu dulu kembali dan berkata, itu kebodohan untuk mencobanya. Tidak perlu lagi pergi lebih jauh, karena orang-orang itu adalah raksasa di sana, dan mereka punya pemerintah yang hebat, dan mereka punya tombak-tombak, dan kita bahkan terlihat seperti belalang-belalang bagi mereka. Kita seperti belalang-belalang kecil, dan kita akan dimatikan, dan kita akan dibunuh. Wah, tentunya kita tidak akan sanggup masuk kepada tanah tersebut, kepada negeri tersebut. Ya, haleluya. Tetapi bagaimana dengan Yosua? Yosua adalah seorang yang bertubuh kerdil, orang yang tubuhnya sangat-sangat mungil. Haleluya. Jadi apa yang dikatakan Yosua? Saudara-saudara sekalian, kepada 2 juta umat itu kita lebih daripada sanggup untuk merebutnya. Kita lebih sanggup untuk merebutnya. Haleluya. Demikianlah benihnya Abraham. Jadi Allah dulu memberikan janji itu adalah kepunyaan mereka. Allah dulu memberikan janji itu, ya. Jadi itu tidak persoalan bagi orang yang percaya, bagaimanapun ada orang-orang raksasa di tempat tersebut. Haleluya. Jadi bagaimana tentang orang percaya? Bagaimana dia berkata, kita bisa merebutnya karena Allah telah memberikannya kepada kita. Mereka percaya dan setia kepada janji Allah. Haleluya. Haleluya. Sekalipun orang percaya tidak dapat mendoakan orang yang sakit supaya sembuh, itu tidak persoalan. Yang penting setia kepada Allah. Haleluya. Jadi dan kita akan menduduki gerbang musuh kita. Tidak peduli siapapun musuhnya. Allah telah memberikan janji itu adalah milik mereka. Itu adalah milik orang percaya. Dan dikatakan, kesembuhan adalah milikku, keselamatan adalah milikku, Roh Kudus adalah milikku. Haleluya. Tetapi bagaimana tentang gereja-gereja di akhir zaman ini? Mereka bersandar kepada pengertian diri mereka sendiri. Mereka
percaya kepada konsepnya sendiri, dan yang dikatakan itu akan nyata, memaksa kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah, kepada dirinya sendiri. Dia percaya kepada pikirannya, dia percaya kepada konsepnya, dia percaya kepada apa yang dia katakan, bukan apa yang dikatakan Allah. Disitulah kekeliruan orang-orang di akhir zaman ini, sehingga mereka meninggalkan jauh firman Tuhan, sehingga mereka jauh meninggalkan apa kata Alkitab. Haleluya. Itulah sebabnya bukan harta pandangan, bukan keadaan pandangan, bukan kemewahan pandangan, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan yang lain, melainkan hanya satu, firman Tuhan. Iman kita yang ada di dalam Kristus. Haleluya. Bukan memandang soal penyakit, bukan memandang soal kemiskinan, bukan memandang soal cobaan dan lain sebagainya, seperti yang dikatakan Alkitab. Haleluya. Karena orang-orang percaya selalu dicobai dan dilatih oleh Allah. Haleluya. Tetapi ujian itu lebih berharga daripada emas, karena itu adalah sebuah cambukan yang berkata, ya, menunjukkan bahwa cambukan itu adalah kasih Kristus kepada mempelai wanita, untuk supaya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Untuk supaya percaya kepada apa yang difirmankan Tuhan. Haleluya. Percaya kepada Kisah Rasul 2:38, akan dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Percaya kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Galatia 1:8. Sekalipun kamu atau seorang malaikat dari surga yang beritakan Injil kepadamu, suatu Injil yang berbeda, ia telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Orang percaya kepada ayat tersebut. Orang percaya kepada Wahyu 22:18-19, bahwa tidak menambah, bisa menambah dan berkurang. Haleluya. Dan percaya, hendaklah perempuan berdiam diri, dan takkan kuizinkan seorang perempuan mengajar di dalam ibadah jemaat. Janganlah memakai perhiasan-perhiasan emas di dalam ibadah jemaat. Haleluya. Orang percaya selalu taat kepada firman Tuhan, dan orang percaya akan melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena Yesus katakan, domba-dombaku mengenal suara. Kalau memang Yesus Kristus adalah Allah kita, Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, kalau memang Yesus Kristus adalah Tuhan kita, kalau Yesus Kristus memang adalah Bapa kita akan percaya kepada perkataan Bapa. Karena hanya suara Dialah yang kita kenal. Suara yang lain tidak perlu kita kenal. Haleluya. Karena Dia adalah seorang pengembala yang mengembalakan kita, yang menuntun kita dari jalan yang tidak benar, membawa kepada jalan yang benar. Kita tahu bahwa Dia adalah pintu. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau bukan melalui Dia. Dia adalah pintu. Orang yang masuk dari jendela, dia adalah seorang pencuri. Dia akan diikat dan dimasukkan ke sebuah gua. Dan di sana dia akan mendatangkan ratapan dan tangisan dan gertakan gigi. Haleluya. Ori. Jadi dia selalu menuntun domba-dombanya. Domba-dombaku mengenal suaraku. Haleluya. Dia adalah pintu dan Dia adalah jalan. Haleluya. Menyimpang dari jalan tersebut, dia akan sesat dan mati. Haleluya. Itulah kesetiaan mempelai wanita. Kalau Yesus mengatakan demikian, ya amin, demikian firman Tuhan.
Kejijikan bagiku seorang perempuan memakai celana panjang yang tertulis di kitab Ulangan. Ya Tuhan. Haleluya. Karena benih Abraham tidak akan berakhir sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Sebelum pengangkatan dan pengubahan tubuh tiba. Haleluya. Karena kita adalah benihnya Abraham. Dan kita percaya kepada apa yang dikatakan Bapa kita kepada kita. Haleluya. Glory. Bukan soal uang, bukan soal kekayaan, bukan soal godaan yang lain dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa kita akan menduduki gerbang musuh kita. Haleluya. Itulah sebabnya jangan dipandang hina anak-anak kecil, anak-anak Allah yang ada di muka bumi. Allah selalu menjaga firman-Nya karena Allah berjanji demikian. Allah selalu memperhatikan anak-anaknya yang sedang berada saat ini di dunia ini. Haleluya. Jadi memberikan makanan rohani bagi setiap orang yang percaya. Itulah firman Tuhan. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa kita tidak pernah takut, tidak pernah gentar, iman kita tidak pernah goyah. Selalu percaya seperti yang dimiliki oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka selalu percaya kepada Allah. Daniel percaya kepada Allah. Sadrak, Mesak, Abednego percaya kepada Allah. Haleluya. Yusuf percaya kepada Allah. Bahkan sampai Rasul Paulus. Haleluya. Bagaimana dengan malaikat 5 dan 6? Utusan di akhir zaman yang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit beribu-ribu, berjuta-juta. Haleluya. Mengatakan apa yang akan terjadi. Haleluya. Apa yang akan datang dan sebelumnya. Apa peristiwa apa yang sedang berlangsung di kitab Kejadian. Siapakah benih ular? Haleluya. Glory. Siapakah penunggang kuda merah, kuda putih, kuda hitam, kuda abu-abu? Haleluya. Dia mengerti. Karena Tuhan menyingkapkan, memberitahukan kepadanya untuk supaya diberitahukan kepada anak-anaknya. Haleluya. Kepada anak-anak Allah. Itulah mempelai wanitanya dia kejaman yang sedang memegang janji tersebut. Janji yang teguh, yang tidak bisa diingkarkan oleh Allah, karena dia bersumpah atas dirinya sendiri. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita, biar kita depan kita lanjutkan. Haleluya. Glory. Bila Tuhan